Rahasia di balik kokohnya pertahanan Persib, sosok Federico Barba yang tak pernah gentar. Di balik tangguhnya Maung Bandung musim ini, berdiri satu nama yang menjadi fondasi utama. Federico Barba, sang bek bermental baja dari Italia. Nabil Fekir untuk Persib, ini alasan mengapa Bojan Hodak wajib dapatkan sang maestro Prancis itu. Fekir bukan hanya pencipta peluang, tapi juga penyelesai ulung yang bisa membawa Persib ke level baru. Ia punya semua yang dibutuhkan untuk mengubah Maung Bandung jadi tim paling menakutkan di Liga 1. Persib tak pulang ke Bandung. Inilah alasan mengejutkan di balik strategi Bojan Hodak jelang lawan Selangor FC. Keputusan Persib bertahan di Bali usai mengalahkan Bali United ternyata bukan tanpa alasan. Langkah ini jadi bagian dari rencana besar Bojan Hodak agar Maung Bandung tampil buas di kancah Asia. Bojan Hodak tak mau rayakan kemenangan. Ada pesan tegas yang bikin pemain Persib terdiam. Meski baru saja menaklukkan Bali United, pelatih Persib ini justru memberi pesan mengejutkan. Bukan euforia yang ia minta, melainkan fokus total untuk menatap tantangan berikutnya di Asia. Panggung dunia menanti. Gelandang muda Persib ini siap bawa nama Bandung menggema di Qatar. Bukan sekadar pertandingan, ini adalah momen pembuktian. Nazriel siap menunjukkan bahwa pemain muda Persib bisa bersinar di antara talenta terbaik dunia. Metafora Persib. Yo guys, buat kalian semua yang mengaku seorang bobotoh Persib sejati, kamu wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Hatur nuhun, terima kasih. Rahasia di balik kokohnya pertahanan Persib, sosok Federico Barba yang tak pernah gentar. Di balik tangguhnya Maung Bandung musim ini, berdiri satu nama yang menjadi fondasi utama. Federico Barba, sang bek bermental baja dari Italia. Ketangguhan lini belakang Persib Bandung musim ini ternyata tak lepas dari sosok Federico Barba. Bek asal Italia itu menjadi figur penting yang membuat barisan pertahanan Maung Bandung tampil semakin kokoh dan sulit ditembus lawan. Pelatih Bojan Hodak pun memberikan pujian khusus untuk Barba. Menurutnya, sang pemain bukan hanya tangguh dalam duel dan membaca permainan, tetapi juga membawa stabilitas yang dibutuhkan tim. Barba membawa stabilitas di barisan belakang karena merupakan sosok pemimpin, ujar Hodak Senin 3 November 2025. Hodak menilai kehadiran Barba menjadi pembeda karena dirinya mampu memimpin dan mengatur rekan setimnya di lapangan. Bagi sang pelatih, karakter seperti itulah yang membuat pertahanan Persib jauh lebih solid dan tenang. Jadi, tentu kami memerlukan pemain seperti itu. Barba adalah pemain berpengalaman dan bisa membaca permainan dengan sangat baik. Secara teknis, dia itu sangat bagus ketika bersama bola dan ini membantu kami, jelasnya. Ketenangan dan kepemimpinan Federico Barba di lini belakang tampaknya menjadi kunci utama mengapa Persib kini begitu tangguh menghadapi tekanan lawan. Pemain berpengalaman asal Italia itu benar-benar menjadi fondasi kokoh yang menjaga keseimbangan tim. Bagaimana menurut Bobotoh? Apakah kehadiran Federico Barba memang menjadi faktor utama kokohnya pertahanan Persib musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Nabil Fekir untuk Persib, ini alasan mengapa Bojan Hodak wajib dapatkan sang maestro Prancis itu.
Fekir bukan hanya pencipta peluang, tapi juga penyelesai ulung yang bisa membawa Persib ke level baru. Ia punya semua yang dibutuhkan untuk mengubah Maung Bandung jadi tim paling menakutkan di Liga 1. Ambisi Persib Bandung untuk kembali mengangkat trofi juara musim ini membutuhkan tambahan kekuatan di sektor kreatif. Di tengah kebutuhan itu, nama Nabil Fekir, gelandang serang asal Prancis yang kini bermain untuk Al Jazeera Club di Uni Emirat Arab, muncul sebagai kandidat ideal untuk memperkuat Maung Bandung. Statistik impresifnya membuktikan bahwa Fekir masih berada di level tertinggi dan kehadirannya bisa menjadi kunci penting bagi pelatih Bojan Hodak dalam menata keseimbangan permainan. Nabil Fekir dikenal dengan kemampuan teknik tinggi dan visi bermain luar biasa. Ia bisa beroperasi sebagai gelandang serang maupun sayap kiri dengan kaki kiri yang sangat mematikan. Meski hanya memiliki tinggi 1,73 meter, mobilitas dan keseimbangannya di lapangan menjadikan Fekir sulit dihentikan. Gaya bermainnya mengingatkan pada tipikal playmaker klasik yang mampu mengubah arah permainan hanya dengan satu umpan atau gerakan kecil. Musim 2024-2025 bersama Al Jazeera menjadi bukti nyata bahwa Fekir belum kehilangan ketajamannya. Berdasarkan data dari situs Transfermarkt, ia tampil dalam 20 pertandingan di kompetisi ADNOC Pro League dengan torehan 8 gol dan 4 assist. Jika ditotal di semua ajang, Fekir telah membukukan 9 gol dan 6 assist dari 31 penampilan, catatan yang sangat produktif untuk pemain di posisinya. Bahkan di musim terbaru 2025-2026, dari 2 laga awal, ia sudah mengemas 2 gol hanya dalam 169 menit bermain, menandakan efisiensi luar biasa dan kemampuan finishing yang tetap tajam. Statistik detail juga menunjukkan efektivitasnya di depan gawang. Dari 34 tembakan yang dilemparkan musim lalu, 17 diantaranya mengarah tepat sasaran. Artinya, tingkat akurasi tembakan Fekir mencapai 50%, angka yang menunjukkan konsistensinya sebagai ancaman nyata di lini depan. Bagi Persib yang kerap kesulitan mencetak gol dari lini kedua, kehadiran pemain seperti Fekir jelas bisa menjadi solusi ideal. Persib Bandung membutuhkan sosok yang mampu menambah variasi serangan serta kreativitas di sepertiga akhir lapangan. Fekir memiliki kemampuan menciptakan peluang sekaligus menuntaskannya sendiri. Ia bukan hanya pencetak gol, tetapi juga pengatur ritme serangan. Dengan kemampuan membaca ruang dan eksekusi bola matinya yang berkelas, Fekir bisa menjadi senjata baru Maung Bandung dalam membongkar pertahanan rapat lawan. Selain itu, pengalaman panjang Fekir di level atas, termasuk kiprahnya bersama Real Betis dan tim nasional Prancis, memberikan nilai tambah besar. Ia membawa mental juara dan kedewasaan bermain yang sangat dibutuhkan Persib dalam kompetisi yang ketat. Bojan Hodak tentu akan sangat diuntungkan dengan pemain yang tak hanya piawai secara teknis, tetapi juga memiliki jiwa pemimpin di lapangan. Namun, beberapa hal perlu dipertimbangkan. Fekir kini berusia 32 tahun, sehingga adaptasinya terhadap intensitas Liga 1 Indonesia perlu dikelola dengan cermat. Aspek finansial juga harus diperhitungkan, mengingat gaji dan nilai pasar Fekir masih tergolong tinggi. Meski begitu, jika manajemen Persib benar-benar serius membangun tim juara, investasi terhadap
terhadap pemain sekelas Fekir bisa menjadi langkah strategis jangka pendek yang sangat berharga. Dengan semua data tersebut, alasan mengapa Persib Bandung wajib mendatangkan Nabil Fekir semakin jelas. Ia menawarkan kombinasi sempurna antara kreativitas, produktivitas, dan pengalaman, sesuatu yang jarang dimiliki pemain lain di Asia Tenggara. Fekir bisa menjadi kunci untuk membawa Persib kembali ke puncak, sekaligus membuat Bojan Hodak tersenyum lebar memiliki pemain kelas dunia di lini serangnya. Jika transfer ini benar-benar terwujud, bukan tidak mungkin Maung Bandung akan menjelma menjadi tim paling menakutkan di Liga 1 musim ini. Bagaimana menurut Bobotoh? Apakah Nabil Fekir layak didatangkan untuk memperkuat Persib dan membawa pulang trofi juara? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Persib tak pulang ke Bandung. Inilah alasan mengejutkan di balik strategi Bojan Hodak jelang lawan Selangor FC. Keputusan Persib bertahan di Bali usai mengalahkan Bali United ternyata bukan tanpa alasan. Langkah ini jadi bagian dari rencana besar Bojan Hodak agar Maung Bandung tampil buas di kancah Asia. Persib Bandung kembali menghadapi jadwal padat, tapi semangat juang Maung Bandung sama sekali tidak padam. Tim kebanggaan Bobotoh itu kini tengah bersiap menantang Selangor FC dalam lanjutan fase grup AFC Champions League 2. Menurut jadwal, duel Selangor versus Persib akan digelar di Stadion MBPJ Malaysia pada Kamis mendatang. Laga ini dipastikan tidak mudah, namun Persib datang dengan rasa percaya diri yang tinggi setelah sukses meraih kemenangan penting di kompetisi domestik. Persib memastikan seluruh pemainnya berada dalam kondisi terbaik, baik secara fisik maupun mental. Kemenangan atas Bali United di pekan ke-11 BRI Super League disebut menjadi bahan bakar besar bagi motivasi skuad Maung Bandung untuk terus melaju di level Asia. Kemenangan selalu membuat tim berkembang. Selain itu, kepercayaan diri meningkat dan sejauh ini semuanya tampak bagus, ujar pelatih. Yang menarik, Persib memutuskan untuk tidak kembali ke Bandung usai duel sengit kontra Bali United. Keputusan ini diambil agar tim bisa tetap fokus dan memaksimalkan waktu pemulihan sebelum bertolak ke Malaysia. Kami memilih bertahan di Bali untuk fokus pemulihan. Setelah kondisi membaik, baru kami langsung berangkat ke Kuala Lumpur, jelas pelatih lagi. Langkah ini membuktikan keseriusan Persib untuk tampil maksimal di kancah Asia. Segala persiapan dilakukan dengan matang agar Maung Bandung bisa tampil garang di markas lawan dan pulang membawa hasil terbaik. Semangat Persib kini sedang membara, satu tujuan, satu misi, meraih kemenangan dan menjaga asa menuju babak berikutnya. Bagaimana menurut Bobotoh? Apakah keputusan Persib untuk tetap fokus dan tidak kembali ke Bandung ini adalah strategi yang tepat demi kemenangan di Malaysia? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan beri dukungan terbaik untuk Maung Bandung. Bojan Hodak tak mau rayakan kemenangan. Ada pesan tegas yang bikin pemain Persib terdiam. Meski baru saja menaklukkan Bali United, pelatih Persib ini justru memberi pesan mengejutkan. Bukan euforia yang ia minta, melainkan fokus total untuk menatap tantangan berikutnya di Asia. Bojan Hodak, sang arsitek Persib Bandung, kembali menunjukkan karakternya sebagai pelatih berjiwa pemenang.
Usai membawa timnya menaklukkan Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, pelatih asal Kroasia itu tak ingin skuadnya larut dalam euforia. Ia meminta seluruh pemain melupakan kemenangan tersebut dan segera menatap laga berikutnya dengan fokus penuh. Dikutip dari laman resmi klub, kemenangan itu sejatinya mengakhiri catatan kelam Persib yang tak pernah menang di kandang Bali United. Namun, Bojan memilih untuk tidak menoleh ke masa lalu. Baginya, yang terpenting adalah perjalanan ke depan, masa depan yang masih bisa ditulis dengan tinta kemenangan baru. Menurut saya, itu adalah hal yang sudah berlalu dan saya itu tidak pernah melihat ke belakang, saya melihat ke depan. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi masa depan bisa, ungkap Bojan. Ucapan Bojan penuh makna dan ketegasan. Ia tak ingin timnya terjebak pada kebanggaan sesaat karena kompetisi masih panjang dan tantangan yang lebih besar menanti di depan. Mereka juga berkata, tim tak bisa mengalahkan Bali, jadi sekarang saya bisa mengalahkan Bali. Selalu ada semacam kutukan, tapi menurut saya itu adalah hal yang sudah berlalu, sambungnya. Kini, sang pelatih mengarahkan seluruh fokus menuju laga penting di kancah Asia. Persib akan menghadapi Selangor FC dalam lanjutan Grup G AFC Champions League 2. Bojan menegaskan pertandingan ini menjadi kesempatan besar untuk memastikan langkah Persib menuju babak 16 besar. Saat ini, Persib berada di puncak klasemen sementara Grup G dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Tambahan 3 poin di Malaysia akan memperlebar peluang Maung Bandung untuk menegaskan dominasi mereka di pentas Asia. Bojan Hodak tak ingin timnya hanya puas dengan kemenangan lokal. Ia menuntut mental juara sejati yang terus lapar akan kemenangan berikutnya. Bagaimana menurut Bobotoh? Apakah ketegasan Bojan Hodak untuk melupakan masa lalu dan fokus ke depan adalah kunci sukses Persib menembus level Asia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Panggung dunia menanti. Gelandang muda Persib ini siap bawa nama Bandung menggema di Qatar. Bukan sekadar pertandingan, ini adalah momen pembuktian. Nazriel siap menunjukkan bahwa pemain muda Persib bisa bersinar di antara talenta terbaik dunia. Gelandang masa depan Persib Bandung, Nazriel Alvaro, tengah berada di ambang sejarah besar dalam perjalanan karirnya yang masih sangat muda. Di usia baru 17 tahun, pemain berbakat ini berpeluang menunjukkan kemampuannya di panggung dunia bersama Timnas Indonesia U17. Nazriel bersama rekan-rekannya di skuad Garuda Muda akan menjalani pertandingan perdana di Piala Dunia U17 2025 yang digelar di Qatar. Pada laga pertama Grup H, Timnas Indonesia U17 akan berhadapan dengan Gambia di lapangan 7 Aspire Zone Al Rayyan pada Selasa malam 4 November 2025 pukul 22.15 WIB. Menariknya, Nazriel Alvaro menjadi satu-satunya pemain Persib yang dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia U17 di ajang bergengsi ini. Sebelumnya, ia juga menjadi bagian penting dari skuad yang berhasil melaju hingga perempat final Piala Asia U17 2025 pada bulan April lalu. Bukti nyata konsistensi dan kualitasnya di level internasional usia muda. Selain menghadapi Gambia, Timnas Indonesia U17 juga akan bertemu dua lawan tangguh lainnya di Grup H, yakni Brasil dan Honduras. Persaingan tentu tidak mudah, namun semangat muda Garuda Muda, termasuk Nazriel, siap memberi kejutan di ajang dunia ini. Sayangnya, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi terkait stasiun televisi atau platform streaming yang akan menayangkan laga Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia 2025.
Namun, penggemar sepak bola tanah air termasuk Bobotoh tetap bisa menyaksikan perjuangannya melalui live streaming di FIFA Plus. Aksi Nazriel Alvaro di panggung dunia tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar Persib Bandung. Kini, semua mata tertuju padanya, sang talenta muda yang siap membuktikan diri di level tertinggi. Bagaimana menurut Bobotoh? Apakah Nazriel Alvaro mampu mencuri perhatian dunia dan mengharumkan nama Persib di Piala Dunia U17 2025? Tulis dukungan dan pendapatmu di kolom komentar.